Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amarullah. Nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 48. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang analisis desain dan development of information system. Analisis dan desain sistem informasi, pendekatan terstruktur, teori dan praktik aplikasi bisnis. Yang pertama yaitu pengembangan sistem. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Kemudian, studi kasus, pengembangan sistem yang dilakukan pada toko alat tulis kantor sisi media adalah dengan lebih meningkatkan pengambilan keputusan manajemen berupa kegiatan yang selalu mengedepankan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan toko. Kemudian, harapan dari sistem yang baru. Yang pertama yaitu dalam segi performance. Dalam segi performance, barang-barang yang dijual relatif lebih berkualitas dan selalu tersedia, sehingga dapat membuat para konsumen puas dan berdampak pada kesuksesan terhadap toko alat tulis kantor sisi media. Kemudian yang kedua, information. Dalam hal ini dapat mempermudah admin toko dalam akses informasi apapun, bahkan dalam bidang investasi keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Yang ketiga ini dapat disimpulkan bahwa dapat menambah nilai keuntungan sehingga dapat memajukan dari perusahaan toko ATK sisi media itu sendiri. Kemudian yang keempat, kontrol. Pengembangan sistem tersebut dapat mengontrol berjalannya toko agar dapat terstruktur dan berjalan sesuai target. Yang kelima, efisiensi. Meningkatnya ekonomi dalam perusahaan dapat berdampak pada efisiensi perusahaan, karena semakin meningkatnya keuangan toko dapat meningkatkan sistem perusahaan dan meningkatkan sistem kerja pegawai yang produktif. Dan yang keenam yaitu service. Keberhasilan pengembangan sistem dapat meningkatkan pelayanan dari toko terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan sistem. Yang pertama, sistem policy and planning. Dalam hal ini, toko alat tulis kantor sistem media sudah mendapat izin pendirian perusahaan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, sistem manajemen dan operation. Toko ini melakukan proses kegiatan setiap hari dengan sistem manajemen yang tepat. Yang ketiga, sistem analisis general. Toko ini melakukan prosedur kegiatan sesuai dengan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang keempat, sistem desain. Desain yang dijalankan oleh toko ini yaitu dengan environment yang konsisten dan problem solving yang serbaguna. Kemudian yang kelima, sistem evaluation detail. Dalam toko ini sudah berjalan dengan baik sesuai target dan ketentuan. Dan yang terakhir yaitu sistem implementation. Penerapan sistem yang dilakukan toko sudah disetujui oleh manajer perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan sistem informasi strategik. Falsafah dari hal ini yaitu operasional defensive weapon dan strategic offensive weapon. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi toko tersebut yaitu memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, dan membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang kedua, mendefinisikan proyek sistem. Proyek sistem dapat dikembangkan dan dilakukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, menetapkan prioritas sistem. Dalam hal ini, prioritas sistem yang diutamakan oleh perusahaan adalah keselamatan pekerja dalam melakukan proses pekerjaan dan kepuasan pelanggan atau konsumen. Kemudian yang keempat yaitu keputusan dari manajemen. Perusahaan ini mengambil keputusan yaitu dengan memperinci keuangan terlebih dahulu untuk melakukan investasi keuangan sebelum melakukan penggantian mesin atau penggantian seperti mesin fotokopi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menunjukkan tim pelaksana. Tim pelaksana perusahaan ini dibagi dengan beberapa tim sesuai dengan kemampuan dan keahlian para pekerjanya atau para karyawannya.
Dan yang terakhir yaitu menilai kelayakan proyek seperti ekonomi, teknis, operasional. Proyek dalam perusahaan ini baik di bidang ekonomi, teknis, dan operasional sudah sangat layak karena proyek ini sudah memenuhi standar kelayakan. Selanjutnya, pendekatan pengembangan sistem. Dalam toko alat tulis dan kantor ZC Media, awal mulanya menggunakan pendekatan sistem klasik. Kemudian, perusahaan ini menggunakan sistem terstruktur, yaitu menggunakan keputusan manajemen setengah terstruktur, di mana keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci, di mana pemilik toko melakukan pertimbangan terlebih dahulu mengenai pembelian barang-barang untuk persediaan di dalam toko alat TK ZC Media tersebut. Selanjutnya yaitu alat dan teknik pengembangan sistem. Berbentuk seperti grafik, yaitu yang pertama HIPO atau hierarchy plus input process output, yang merupakan alat dokumentasi program yang berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. Kemudian ada data flow diagram yang merupakan menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik, di mana data tersebut mengalir, misalnya lewat telepon, surat, dan lain sebagainya. Kemudian ada structured card yang merupakan mendefinisikan organisasi dari sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul dengan menunjukkan hubungan elemen data dan elemen kontrol antara hubungan modulnya, sehingga memberikan penjelasan lengkap dari sistem dipandang dari elemen data, elemen kontrol, modul, dan hubungan antar modulnya. Kemudian ada Structured Analysis and Design Technique atau SADT yang merupakan memandang sesuatu sistem terdiri dari dua hal, yaitu benda dan kejadian. Kemudian ada Jackson's Diagram yang merupakan membangun suatu model dari dunia nyata yang menyediakan subjek-subjek permasalahan dari sistem. Kemudian ada analisis sistem dan programmer. Dari segi programmer, yang pertama yaitu tanggung jawab pemrogram terbatas pada pembuatan program komputer. Yang kedua, pengetahuan programmer cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilities, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Yang ketiga, pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Dan yang keempat yaitu pekerjaan programmer tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang. Kemudian untuk analisis sistem, yang pertama, tanggung jawab analisis sistem tidak hanya pada pembuatan program komputer saja, tetapi pada sistem secara keseluruhan. Yang kedua, pengetahuan analisis sistem harus luas, tidak hanya pada teknologi komputer, tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan analisis sistem dalam pembuatan program terbatas pada pemecahan masalah secara garis besar. Kemudian pengetahuan dan keahlian analisis sistem. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian teknik pengolahan data, teknik komputer, teknologi komputer, dan pemrograman komputer, yaitu pengetahuan mengenai hal-hal tersebut sangatlah penting dalam proses analisis sistem. Yang kedua, pengetahuan tentang bisnis secara umum. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang metode kuantitatif, mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang keempat, keahlian pemecahan masalah, usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban sehingga menggerakkan agar lebih dekat dengan tujuan perusahaan. Dan yang kelima yaitu keahlian komunikasi antar personil. Komunikasi sangat berperan penting dalam analisis sistem, baik komunikasi antar karyawan dengan atasan atau karyawan dengan karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu tim pengembang sistem. Yang pertama, manajer analisis sistem, yaitu saudara Imam Muslim. Yang kedua, ketua analisis sistem Ahmad Robin Zainuri. Yang ketiga, analisis sistem senior Amin Yakin. Yang keempat, analisis sistem yaitu Novi Ayu Lestari. 5, analis sistem junior yaitu Silvi Kotrunada. Yang keenam, programmer aplikasi senior Pitai Pramuswari. Yang ketujuh, programmer aplikasi M Zainul.
Dan yang kedelapan yaitu program aplikasi junior Firman Syahputra.